Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hafiz Yandi, kelas KPIC semester 7. Ini adalah pemenuhan tugas ujian akhir semester di bidang studi Sistem Teknologi Informasi Komunikasi. Dalam hal ini saya ingin mengambil subjudul yaitu tentang berbagai dampak perkembangan teknologi komunikasi. Sebelum itu kita mulai dengan sama-sama mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, Allahumma sholli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Penonton dimanapun berada, seperti kita tahu, di zaman sekarang memang teknologi komunikasi informasi menjadi bagian penting dari kehidupan kita di era digital seperti ini. Maka mengenai hal tersebut, pastilah ada berbagai dampak dari perkembangan teknologi komunikasi dan informasi ini. Apakah itu dampak positif maupun dampak negatif dari adanya teknologi ini. Maka kita akan bahas satu persatu dampak-dampak apa saja yang dihasilkan dari terciptanya teknologi komunikasi informasi ini. Mari kita bahas bersama-sama, dimulai dengan dampak positif yang diberikan teknologi komunikasi informasi. Yang pertama, hadirin dimanapun berada, yaitu menghubungkan orang di seluruh dunia. Ini tidak bisa kita pungkiri bahwa adanya teknologi komunikasi yang dulunya mungkin sebelum adanya itu susah kita ingin terhubung ke dunia luar. Mungkin hanya sebatas berdekatan, hanya dengan orang-orang yang dekat. Tapi sekarang kita bisa berhubungan dengan orang yang jauh. Kita di barat, mereka di timur, tapi kita masih bisa berhubungan karena wasilah adanya teknologi komunikasi dan informasi ini yang membuat kita bisa terhubung ke seluruh dunia dimanapun kita berada. Ini juga seperti kata Nabi, nanti ada di suatu masa kalian di barat dan sebagian di timur, tapi bisa saling terhubung. Itu Nabi Muhammad SAW pernah mengatakan seperti itu. Dampak positif yang kedua, hadirin dimanapun berada yang sedang melihat video ini, yang kedua itu ialah penyebaran informasi yang cepat. Jadi kalau tadi bisa menghubungkan, sekarang menyebarkan informasi begitu cepat terasa. Begitu cepat orang menjadi viral, begitu cepat kita mendapat wawasan baru dari informasi melalui wasilah teknologi, dalam hal ini HP kita masing-masing. Jadi informasi itu sangat cepat bisa kita dapatkan sekarang. Bersyukur alhamdulillah atas adanya teknologi komunikasi ini. Yang ketiga, munculnya media sosial. Ini juga menjadi dampak positif sekarang. Karena siapa yang tidak punya akun media sosial sekarang kan, mungkin ada beberapa orang-orang yang masih tidak bisa menggunakan, tapi rata-rata saya yakin kita sudah semuanya memiliki media sosial, baik itu Facebook, Instagram, WhatsApp dan lain sebagainya. Jadi apa keuntungan dari datangnya munculnya media sosial dengan terciptanya teknologi komunikasi informasi, yaitu dalam hal ini saya ambil contoh yaitu bisnis. Sekarang berbisnis lebih mudah karena bisa diiklankan lewat media sosial, bisa dipromosikan lewat media-media sosial. Maka ini sangat berdampak positif bagi perkembangan ekonomi masyarakat. Kemudian yang keempat, sebagai sarana berbagi file. Dalam hal ini berbagi file yaitu soft, yang artinya bisa kita kirimkan file-file itu
langsung dari HP ke HP atau dari PC dan sebagainya. Itu memudahkan kita mengirim file, tidak perlu memprint lagi kemudian kita beri. Sekarang sudah bisa lewat berbagai media sosial. Tentu dengan internet yang sudah ada, kita sangat mudah untuk berbagi file itu. Baik, yang selanjutnya dampak positif yang bisa kita rasakan dari hadirnya teknologi komunikasi informasi ini, yaitu memajukan dunia pendidikan. Sekarang terlebih di masa pandemi, kita sangat membutuhkan namanya teknologi untuk bisa saling terhubung. Jadi ini bisa membantu memajukan dunia pendidikan kita, yang mungkin dulu informasi itu hanya bisa kita dapat dari buku, tetapi sekarang dengan adanya teknologi ini kita bisa mendapatkan informasi dan wawasan baru yang begitu cepat, yang begitu mudah kita mendapatkannya, dan ini sangat berguna untuk pendidikan. Dan kita tidak hanya kita ambil dari dalam negeri, tetapi informasi dan wawasan baru itu bisa kita dapatkan dari luar negara, karena memang cakupan teknologi itu sangat luas. Itu tadi adalah dampak positif. Sekarang kita ke dampak negatif, yaitu dampak negatif apa, Bang? Yang pertama, menurunkan semangat sebahagian orang, karena semuanya terasa mudah. Kalau orang dulu mungkin penuh dengan semangat, penuh dengan kerja keras, ini bisa menurun. Dengan hadirnya teknologi komunikasi informasi ini bisa menurunkan semangat. Artinya sepele, mudahnya ini, udah ada internet kok. Jadi bergantung kepada teknologi. Kita boleh bergantung, tapi seandainya lah teknologi itu tidak kita pegang, maka kita menjadi lemah. Seperti itu tidak. Seharusnya tetap kita pakai konsep semangat orang-orang dulu yang sebelum adanya teknologi, kita padukan dengan mudahnya sekarang mendapatkan informasi teknologi, maka itu akan lebih baik ketimbang kita hanya bergantung kepada teknologi yang dalam hal ini misalnya internet, Google dan sebagainya. Sekarang tugas-tugas itu hanya bisa copy paste dan sangat mudah gitu. Di balik kemudahan itu ada tersimpan rasa malas atau rasa yang kurang semangat begitu, karena sudah adanya, tak perlulah belajar lagi, ibaratnya seperti itu. Yang kedua, dampak negatif dapat memicu maraknya cybercrime. Ini juga kejahatan dari virtual ya, yaitu seperti hacking yang sekarang banyak sekali ditemukan hal-hal seperti ini yang dapat merugikan masyarakat yang tertipu. Ini juga tidak baik, dampak negatif dari teknologi komunikasi informasi. Kemudian yang ketiga, yang selanjutnya, menyerang kehidupan sosial. Kalau tadi bisa didampak positif, bisa dipakai untuk bisnis, tetapi ternyata kita tidak bisa pungkiri bahwa bisa juga teknologi ini menjadi dampak yang buruk, yaitu menyerang kehidupan sosial kita, seperti cyberbullying, membuli satu sama lain, tidak dengan mulut lagi tetapi dengan tangan, dengan ketikan kita di HP, kemudian berita hoax yang bisa tersebar, dengan mudahnya tersebar informasi, tetapi ada juga yang memanfaatkan untuk menyebar hoax, menjatuhkan karakter seseorang, menjatuhkan pribadi seseorang, maka ini tidak baik. Maka ini harus kita hindari dan kita hati-hati. Kemudian juga penyebaran ujaran kebencian dan konten pornografi yang sangat berbahaya bagi generasi milenial atau generasi penerus bangsa, dan juga berbahaya bagi persatuan bangsa Indonesia. Kemudian itulah tadi dampak positif dan negatif dari teknologi komunikasi informasi. Saya cukupkan sampai di sini. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas segala perhatian. Kelebihan hanya datang dari Allah Subhanahu wa taala, dan kekurangan itu dari diri saya pribadi. Terima kasih telah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.